Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 11 April 2025. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu dapat mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu ini ya, kita merenungkan firman Tuhan seputar dialog yang macet, dialog yang buntu, komunikasi yang tidak dapat sampai pada titik temu antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, hingga akhirnya berujung pada persekongkolan jahat, kesalahpahaman antara orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Suatu hari ya, saya pernah didatangi pasutri yang punya problem dalam hal berkomunikasi. Saya undang keduanya untuk dapat berdialog bersama. Mereka bukannya berdialog, malah ribut di depan saya. Bener kan, problemnya adalah komunikasi. Karena satu sama lain tidak mau saling membuka hati, rendah hati dan mendengarkan. Jadi yang satu ngomong, yang satunya juga nyerocos. Habis itu RPM-nya jadi naik tinggi, ngegas. Jadi rame dan ribut. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin mengalami kebuntuan. Maka mereka kembali mau melempari Yesus dengan batu karena Yesus dianggap menghujat Allah. Kepicikan dan fanatisme mereka telah menutup mata mereka untuk dapat melihat segala perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus adalah karena Yesus diutus oleh Allah. Mereka nggak peduli dengan segala yang baik itu. Yang ada dalam benak orang-orang picik, orang-orang degil macam ini adalah Yesus harus disingkirkan, dibunuh. Karena Yesus mengancam kedudukan dan kepentingan mereka.
Berulang-ulang Yesus menempuh jalan dialog untuk menjernihkan persoalan. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa dirinya diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Namun lagi-lagi gagal. Dan dialog tidak bisa dilakukan karena kesempitan cara berpikir orang-orang Yahudi. Maka Yesus menyingkir ke seberang Yordan dan tinggal di sana. Justru malah banyak orang yang datang kepadanya dan menjadi percaya. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang mudah overthinking terhadap orang lain. Yang berbeda, yang tidak sepaham dengan kita, kita anggap sebagai ancaman yang perlu disingkirkan, yang perlu diberantas. Belajar dari sikap Yesus yang berupaya untuk menjernihkan masalah melalui jalan dialog, perlu kita buat, perlu kita tempuh. Dan ketika dialog gagal, mengalah itu bukan artinya kalah, tetapi mau melakukan yang baik dan kita mau menghargai perbedaan. Inilah yang Yesus teladankan kepada kita. Selamat bermenung untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.